di sini akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas Bu Risa Amalia. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Lucia Bella Dianisa dan saya bersama rekan saya Muhammad Bagus Megawianto dari kelas E. dan kami sudah bersama-sama kakak. Dengan atas nama siapa? Farida. Ya. Jadi di sini kami mohon maaf ya kak udah mengganggu waktunya. Dan terima kasih sudah untuk memperbolehkan diwawancarai kak ya. Jadi saya mulai pertanyaan pertama ya kak ya. Dapat inspirasi nama untuk kafe ini bermula kakaknya dari mana nih kalau boleh tahu? Inspirasi Ya, ya. nama Iya. kedai Mugi Hasil ini. Dari mana ya? Ya mungkin kan nama itu bagian dari doa. Oh, iya. Jadi saya di sini namanya kan Mugi Hasil. Semoga Iya. berkah gitu ya. Betul. Baik. Ya, apa alasan memilih usaha ini kak? Alasan sih karena awalnya emang suka. Awalnya sih emang suka ngulik di kopi. Iya. Lalu ternyata saya lebih suka di teh, jadi lebih condong ke Dipadukan. teh. Ya. Oh ya baik. Sudah berapa lama usaha ini buka? Jalan 2 tahun sih. Coba. Di sini dulu atau Awalnya berdiri di Surabaya, Iya. lalu karena ada masalah tempat, jadi Iya. saya pindah ke Mojokerto sini. Oh ya baik. Untuk pertanyaan selanjutnya kak, apa yang menginspirasi Kak Farida ya untuk membuka kafe ini? Inspirasi apa Iya. ya? Awalnya sih dari keresahan ya, Iya. karena kan di sini basicnya minuman sehat. Iya betul. Jadi semuanya bubuk yang saya pakai itu pure semua. Iya. Jadi untuk gula dan lain-lain kita menggunakan sirup sendiri. Oh ya. Jadi mementingkan kesehatan untuk konsumen ya kak ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Kak Farida ini mempertahankan dan membangun hubungan dengan pelanggan yang setia ini kak? Saya sih lebih apa ya, mengutamakan di pelayanan, Oh iya, di baik. servisnya. Jadi Betul. ini kan bukan fast bar, emang Iya. saya setting ke slow bar. Oh Jadi iya. lebih ke interaksi antar konsumen. Jadi saya lebih tahu gimana sih macam-macam konsumen yang di Baik. sini. Gitu. Betul. Iya. Terus apa ya kak ya yang membuat Kak Farida ini membuat kafe ini tuh berbeda gitu sama kafe lain di daerah sinilah? Kalau di sini sih saya unique selling point-nya lebih menonjolkan Iya. teh, Oh, karena yang baik. awalnya di sini kan emang belum ada kedai teh Iya. yang single origin ataupun Iya. tisen Fokus atau di tehnya aja. Betul. Iya. Kan sekarang kan zamannya media sosmed ya kak ya. Bagaimana kakak menggunakan media tersebut untuk promosi kan bisnis anda dan mengelola? Untuk sosmed sih emang awalnya main di IG aja. Iya. Jadi kan fitur IG kan ada kayak Reels. ad, Iya. lalu ada reels. Jadi lebih memaksimalkan di algoritma Instagram dulu aja, sih. iya. Terus kalau boleh tahu ini kak, jadi siapa sih kak yang pertama kali memberi dukungan kakaknya nih atau memotivasi kakak untuk membuka kafe ini? Dukungan sih awalnya dari keluarga. Pihak sih. keluarga ya pas tentunya. Apa pengalaman awal Kak Farida ini sebelum mendirikan kafe ini? Apakah sudah ada basic sebelumnya atau gimana? Atau otodidak aja gitu? Lebih ke otodidak sih. Otodidak Awalnya ya? cuma kayak iseng, lalu main-main doang. Iya. Lalu akhirnya Nyaman di basic itu ya? terjebur di sini. Iya. Karena kan basicnya emang saya nggak ada F&B Oh, sama iya. sekali. Baik, baik Kak. Bagaimana memutuskan membuka kedai ini? Seperti yang saya bilang tadi kan awalnya cuma mainan, lalu saya akhirnya lebih suka main di sini, akhirnya saya resign dari Terjun lah ya, kerjaan, terjun lalu ke saya fokus. lebih mendalami ini Iya. gitu. Bagaimana mempertahankan kualitas produk dan layanan tetap konsisten? Kualitas produk. Jadi mungkin kalau saya ada pelanggan beberapa Iya. kali ke sini, Baik. biasanya sih saya tanya sih gimana tentang rasa dan kualitasnya. Jadi apakah menanyakan sama, gitu ya, Kak? ataukah ada berubahnya Iya. gitu. Jadi dari situ bisa evaluasi. Baik. Terus sih kalau boleh tahu nih Kak, apa sih kendala Kak Farida mempunyai kedai saat memulai berwirausaha ini? Kendala sih Iya. sebenarnya karena saya di basic yang mungkin pasarnya belum ada Iya. di Mojokerto, apalagi Di Mojokerto kan tentang baru kakak sendiri. Baru kakak kalau sendiri saya ya? tahu kan, lihat-lihat. Iya. apalagi tentang teh ya. Jadi untuk kesulitan sih di edukasi orang-orang Oh baik. tentang menjelaskan teh itu nggak sekedar cuma es teh Iya, manis, betul. es teh itu nggak sekedar Jadi berbagai cuma macam varian ya Kak? pendamping minuman aja, karena sebetulnya teh itu lebih banyak manfaat dan Iya khasiatnya. baik.
apa sih strategi kakak untuk merencanakan dan mengelola menu yang ada di kafe ini sih kak? Untuk menu sih ya biar orang-orang nggak bosen, biasanya tiap 3 bulan sekali kita evaluasi, lalu kita cari seasonal menunya, lalu kita cari varian-varian yang lain sesuai dengan kesukaan pelanggan. Kalau boleh tahu di sini ada berapa macam menu yang sudah kakak punya? Kalau menu sih mungkin 10 kali ya. 10 di sana 10 gitu ya kak ya? Terus kalau boleh tahu harga paling murah range berapa sampai mahal berapa? Untuk harga paling murah sih di kopi hitam. Kopi hitam. Kopi hitam sekitar 6 sampai 7 ribu. Iya. Kalau yang termahal? Termahal paling bisa di 25.000 untuk matcha. Oh, Karena matcha. kan kita pakai grade yang seremonial. Berarti termasuk terjangkau itu. Yang ori ya kak? Oh iya. Mengapa Kak Farida menentukan konsep yang sangat vintage untuk klasik, Menurut untuk kita. desain ruangannya ini kak? Menurut kita. Menurut kita ya, ini kan sangat vintage dan klasik gitu. Karena apa ya? Menurut saya Apakah ada dulunya di Surabaya sudah memakai konsep kayak gini terus diterapkan di sini? lebih beda sih. Kalau di Surabaya lebih banyak ornamen kayak kayu-kayuan. Oh, iya. Kalau di sini emang lebih sederhana karena emang saya lebih ingin menghadirkan konsep Yang beda gitu kedai ya? yang Rumah. bumi banget ya. Oh iya, baik. Minuman apa kak yang best seller di Mugi Hasil ini kalau boleh tahu? Untuk best seller sih yang pertama matcha, Matcha itu ya? lalu yang kedua emang Oh iya, karena kan kakaknya ini menonjolkan versi teh itu tadi ya. Terus apa sih kak susah senengnya Kak Farida selama membuka kedai ini? susahnya itu yang pertama kalau dari saya sendiri Iya. konsistensi lah. Konsistensinya ya. Jadi kan usaha nggak selamanya rame terus Rame kan. juga, iya. Jadi kan kadang ada masa-masa sepi itu sih. Lalu dari sisi promosi mungkin ke edukasi orangnya baik. itu sangat susah. Lalu senangnya apa ya kayak ketemu orang baru. Iya. ngobrol, jadi sharing banyak lah. itu ya kak, banyak apa kenal Banyak nambah gitu, teman iya. juga. Banyak relasi lah gitu ya. Melihat di daerah Miji ini kan udah sering bermunculan nih kak kafe-kafe baru ya kan ya, dengan menu andalan mereka masing-masing. Tentunya bagaimana pendapat Kak Farida tentang hal ini, tentang hal yang ya mungkin banyak lah kak di daerah sini itu udah sering bermunculan kafe-kafe yang mungkin udah menonjolkan posisinya masing-masing gitu. Kalau Kak Farida ini kan menonjolkan di versi teh. Jadi menurut Kak Farida ini gimana? Kalau menurut saya sih Iya. namanya juga bisnis ya. Iya, Pasti betul. kayak ada musimnya. Betul. Jadi untuk saat ini di Mojokerto kan emang lagi musim di kopi tiam. Iya. Kafenya mulai bergeser. Betul. Lalu sekarang kopi tiam udah ada beberapa. Iya. Lalu sekarang udah banyak street kopi. Lalu sekarang mungkin udah banyak muncul kedai-kedai kecil Iya. lagi. Jadi apa ya? Saya lebih fokus ke kualitas saya Oh, aja betul. sih. Baik, baik, Kak. Begitu. Langkah-langkah yang Kak Farida ambil untuk memastikan keberlanjutan bisnis Anda dalam jangka panjang. Langkah-langkah yang dalam jangka panjang dan bertahan bisnisnya kan. Mungkin kalau jangka panjangnya sih saya ingin kayak menghadirkan menu-menu yang mungkin belum pernah dicobain lah sama Betul. orang-orang sini, khususnya kayak di macam-macam jenis varian Iya. Gitu aja. Menurut Kak Farida nih, kekurangan kafe kakak ini di segi apanya ya kalau boleh tahu? Kalau kekurangan sih Iya. banyak ya. Mulai Mungkin mungkin salah satu dari ada contoh. Iya, salah satu contoh. tempatnya sih. Iya. Mungkin sebagian orang kayak anak-anak di usia 20-an mungkin Iya. menganggap ini sih kurang seru, kurang estetik karena nggak ada hiasannya. Ya, seperti Kalau itu ya. segi interior sih. Iya. Ini kan langsung dua pertanyaan sekaligus oleh menyambung Kak. Terus bagaimana mengenai keluhan masalah pelanggan ya? Dan kalau pelanggan tidak puas itu bagaimana? Cara menanggapinya gitu Pak. Kak. Penyakitnya. Biasanya sih setelah mereka pesan, lalu Iya. saya tanya lah tentang produk yang mereka pesan, lalu kritik sarannya gimana. Jika ada ketidakpuasan, biasanya saya Tanyakan kasih gitu ya? kompensasi Oh, iya. dengan produk yang lain. Oh iya, baik. Apa sih yang Kak lakukan kalau terjadi masalah dengan peralatan kafe ya Kak?
peralatan. Untuk peralatan kan pasti ada umurnya kan. Iya, betul. Otomatis kan pasti ada penyusutan kalau di ilmu akuntansi. Iya betul. Ya mau gak mau dari hasil penjualan kan Harus nggak spend bisa money ya? nggak bisa kita ambil buat untung sendiri. Jadi kita sisihkan buat untuk regenerasi alat-alat. Dengan jajaran kafe yang di sekitar sini nih Kak, apakah hal tersebut membuat Kak Farida ingin mengembangkan kafe Mugi Hasil ini lebih diminati pelanggan atau gimana? Tentu saja. Pastilah itu. Tentu ya. Usaha kan pengen selalu yang terdepan. Terbaik, iya, betul. Apa sih rencana Kak Farida untuk pertumbuhan dan perkembangan kafe di masa yang akan datang? Atau kakaknya udah punya planning tuh ke depannya gitu? Kalau harapan saya sih Iya. untuk anak-anak zaman sekarang lebih aware lah sama Iya. kesehatan. Maksudnya jangan semua makanan, semua Yang minuman serba instan dimasuki. gitu ya? Iya. Ya benar, karena kan berkaca dari beberapa berita kan Iya. penyakit kayak Diabetes. diabetes Iya. atau apa itu malah justru Di terjadi anak di muda. anak muda. Karena Iya. banyak kan gula juga, Pak. Betul. Bagaimana menjaga keseimbangan antara hidup pribadi dengan mengelola bisnis ya? Biar seimbang ya. Oh. Mungkin dengan hobi-hobi yang lain atau gimana? Kalau ini kan awal buka di Iya. Mojokerto pasti kan agak sulit lah untuk Iya. time manajemennya, pasti masih amburadul. Saya sih berharap nanti mungkin lebih bisa time manajemen dengan nambah orang, jadi saya bisa bagi tugas dengan Baik. orang lain. Kalau boleh tahu sudah berapa lama buka di Mojokerto? Untuk di Mojokerto sih jalan 4 bulan sih. 4 bulan ini ya. Jadi baru merintis ya Kak ya. Tuh. Ya. Bagaimana mengukur kepuasan pelanggan di kedai ini? Kalau mengukur kepuasan pelanggan sih saya Dari sudut pandangan kakak. lihat dari repeat ordernya. Iya. Jadi kan kadang customer kan ada yang cuma sekali aja, kadang ada yang sampai 2 atau 3 kali. Dari situ kan Betul. bisa kita lihat kalau produk Betul. kita disukai. Betul betul. Oke, saya tutup dengan yang pertanyaan untuk rekan-rekan yang lain yang mau buka bisnis ya. Apa yang nasihat terbaik yang pernah kakak terima dalam menjalankan bisnis? Nasihat Nasehat atau pegangan yang biar bisnis kakak biar tetap apa? Biasanya dari senior atau gimana atau rekan quote-quote kerja dari gitu ya. buku. Kalau dari senior sih sekecil apapun usahanya, sekecil apapun usaha kalian hargailah. Baik. Dan jangan disembunyikan. Iya. Jadi harus berbangga dan pede. Ya baik betul Kak. Walaupun sekecil apapun harus dibanggakan ya, karena itu kan jerih payah kita sendiri gitu ya. Setuju. Baik Kak, terima kasih ya Kak Oke, udah Kak. meluangkan Sudah waktunya. Mohon maaf jika kami mengganggu. Terima kasih udah sharing-sharing sama kami. Jadi terima kasih pokoknya Pak ya. Baik, cukup sekian wawancara dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bisa